Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Kupandangi jendela kereta dari kursi 12A. Pagi itu, awan mendung menggantung di langit, seolah tahu isi dadaku yang tak utuh. Di dalam ranselku ada kotak kecil berwarna biru tua, bungkus cincin yang kubeli dengan tabungan bertahun-tahun. Aku berangkat dari Bandung ke Jakarta, bukan hanya dengan harapan, tapi dengan keyakinan. Ayla adalah tujuan akhirku. Kami sudah bersama 7 tahun. Lewat masa kuliah, awal kerja, dan semua ketidakpastian hidup. Aku pikir, ini waktu yang tepat. Tak, ada lagi yang perlu ditunda. Sesampainya di Jakarta, aku langsung menuju apartemennya. Dia membuka pintu dengan senyum yang entah kenapa terasa palsu. Tapi aku menepisnya. Barangkali aku hanya gugup. Aku bawain makanan kesukaan kamu, ucapku sambil masuk. Dia hanya mengangguk. Wajahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Ada jeda dalam langkahnya. Dan dari tatap matanya, aku tahu ada yang tidak beres. Tapi belum sempat aku bertanya. Dia duduk di sofa, menunduk, dan berkata lirih, "Raka, kita harus bicara." Kalimat yang paling kubenci di dunia. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku masih berdiri. Degup jantungku mulai tak beraturan. Ada yang harus kamu tahu sebelum kamu bilang sesuatu. Sebelum kamu ngelakuin sesuatu yang besar. Dia tak menangis. Tapi suaranya goyah. Aku duduk di depannya, menatapnya dalam diam. Aku udah deket sama orang lain. Udah lama. Dan kami pernah tidur bareng. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di ruangan itu berubah menjadi dingin dan tipis. Aku hanya mampu menatap lantai, sementara suaranya masih menggema dalam kepalaku. "Apa maksud kamu?" tanyaku akhirnya. Suaraku datar. Aku tidak ingin marah. Aku hanya butuh penjelasan. Aku nggak bisa bohong lagi. Kamu orang yang terlalu baik, dan aku nggak pantas terus bareng kamu. Selama ini aku bingung. Dan lama-lama aku malah nyaman sama dia. "Ayla," kataku pelan, "aku kesini buat lamar kamu." Dia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tak ada air mata. Hanya sesal yang menggantung tanpa kejelasan. "Maaf, Kak. Aku tahu kamu pasti kecewa." "Kecewa?" Kata itu tak cukup menggambarkan apa yang kurasakan. Aku merasa seperti jatuh dari lantai 100 dan tersadar bahwa bumi tidak mau menyambutku. 7 tahun aku menjaganya, menahannya dari rasa ragu, meyakinkannya bahwa kita akan sampai di ujung yang baik. Tapi hari itu, dia justru menunjuk jalan keluar. Kupandangi kotak kecil itu di tanganku. Lalu kututup, kumasukkan kembali ke dalam ransel. "Kalau gitu," kataku tenang, "kita pergi jalan-jalan hari ini ya." Dia menatapku heran. Sekarang, aku tersenyum, walau pahit. Anggap aja ini kencan terakhir. Kami berjalan keluar dari apartemennya tanpa saling menyentuh perasaan yang remuk. Aku tetap membukakan pintu seperti biasa. Kuambil helm yang biasa dia pakai, dan saat kuletakkan di kepalanya, dia menatapku lama, seolah tak percaya aku masih bisa bersikap setenang itu. "Pas nggak?" tanyaku sambil merapikan tali helmnya. Dia mengangguk pelan. "Pas." Kupakai helmku sendiri, lalu menyalakan motor. Saat dia naik dan duduk di belakangku, dia ragu-ragu memegang pinggangku, tapi aku tarik tangannya ke depan dan menggenggamnya erat. "Ayo," kataku. Kami menyusuri jalan-jalan Jakarta yang siang itu tak sepanas biasanya. Angin menyapu wajahku, tapi tidak cukup untuk menyejukkan dada yang berkobar dengan luka. Kupacu motor. Perlahan, seakan ingin memperlambat waktu, seakan tak ingin hari itu berakhir terlalu cepat.
Kami berhenti di sebuah toko roti kecil langganan kami dulu. Aku turun lebih dulu, dan dia menyusul pelan. Aku tahu, setiap langkahnya terasa berat. Tapi, aku tetap membelikannya roti kesukaannya, yang selalu dia minta saat badannya kurang enak. Masih suka yang ini? Tanyaku sambil menyerahkan bungkusan roti. Dia mengangguk. Masih. Aku duduk di depannya, membukakan roti, dan menyuapinya sedikit demi sedikit. Nih, buka mulutmu, ujarku sambil tersenyum. Dia diam, membuka mulut perlahan. Sisa remahan di bibirnya kulap dengan tisu, seperti dulu. Ia hanya menatapku, matanya berkaca, tapi tak juga menangis. Kenapa kamu masih kayak gini? Bisiknya akhirnya. Aku tertawa kecil, karena aku masih jadi Raka, yang kamu kenal 7 tahun. Dia menunduk, tak menjawab. Kami lanjut menonton film di bioskop. Film horor, yang sengaja kupilih karena dia paling takut film begitu. Dan benar saja, saat suara mengagetkan muncul, dia spontan menggenggam erat tanganku. Kubiarkan, kupeluk saat adegan menyeramkan datang. Dia bersandar di bahuku, dan untuk sesaat, aku memejamkan mata, mencoba mengingat aroma rambutnya, rasanya memeluknya, dan betapa hati ini masih ingin percaya bahwa semua ini cuma mimpi buruk. Film selesai. Kami keluar bioskop dan berjalan pelan di pelataran mall yang mulai sepi. Dia menunjuk sebuah restoran dengan pencahayaan hangat dan musik pelan yang mengalun dari kejauhan. Tempatnya enak. Nanti kalau kita main lagi, kesini aja, ya? Aku menoleh padanya dan tersenyum. Kan ini pertemuan terakhir. Dia berhenti berjalan, menatapku, lalu berkata, pelan. Kata-kata adalah doa loh. Aku tak membalas, hanya melanjutkan langkah. Setelah makan malam, aku antar dia kembali. Tapi sebelum sampai apartemen, dia minta mampir ke toko oleh-oleh. Aku menunggu di luar. Dan saat dia keluar dengan kantong plastik di tangannya, entah kenapa perasaanku mencelos. Raut wajahnya terlihat gembira, membeli sesuatu untuk seseorang yang lain. Mungkin untuk pria yang telah merebutnya dariku. Kami tiba di bandara dini hari. Jadwalnya terbang ke kampung halaman pagi-pagi sekali. Saat dia turun dari motor, aku ikut turun. Kulepas helmnya pelan-pelan, dan kusisir rambutnya dengan tangan. Lalu, kuletakkan ciuman di keningnya. Jaga hatimu ya, hati-hati. Dia menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada yang keluar. Dan sebelum dia pergi, aku menyelipkan sebuah amplop kecil ke tangannya. Bukannya nanti, setelah aku nggak ada. Tanpa berkata-kata, dia mengangguk, lalu berjalan masuk ke dalam, tak menoleh lagi. Di dalam surat itu, kutulis kata-kata yang tak akan pernah bisa kusampaikan langsung. Terima kasih sudah menemaniku 7 tahun. Maaf kalau aku punya banyak kekurangan. Aku tulus ingin kamu bahagia dengan siapapun pilihanmu. Kami duduk berdampingan di deretan tengah. Kursi bioskop tak begitu penuh sore itu. Di layar, trailer film horor mulai diputar, dan dia sudah mulai gelisah bahkan sebelum film utamanya dimulai. Aku menoleh, melihat wajahnya yang menegang. Masih takut film horor? Bisikku pelan. Dia mengangguk pelan. Iya, tapi kamu kan ada. Aku menahan napas sejenak. Kalimat itu menyayat, karena aku tahu sebentar lagi aku tak akan ada. Film dimulai. The Nun. Bayangan-bayangan gelap, suara keras yang tiba-tiba muncul, dan wajah seram yang muncul tanpa aba-aba membuatnya spontan menggenggam tanganku erat. Aku balas menggenggam, tapi bukan karena ingin menenangkannya. Aku butuh pegangan juga. Bukan karena hantu di layar, tapi karena aku sedang menonton kisah cinta kami dihancurkan diam-diam oleh orang lain. Beberapa adegan membuatnya merapat ke tubuhku. Saat suara menggelegar, dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Dan refleks, tanganku merangkul bahunya. Seolah semuanya masih utuh. Seolah dia masih milikku. Tapi pelukan itu palsu. Sehangat apapun rasanya, aku tahu hatinya sudah tidak di sini. Di tengah film, aku menoleh diam-diam. Wajahnya tegang. Tapi tidak hanya karena film. Ada air yang menggenang di matanya.
entah karena rasa bersalah atau sekadar takut. Aku ingin bertanya, kenapa kamu masih bersandar ke aku, kalau hati kamu sudah ke orang lain? Tapi aku hanya diam. Karena aku tahu, dalam cerita ini, aku hanya pemeran pendukung yang berusaha tetap tampil sempurna meski tahu akhir ceritanya sudah ditentukan tanpa aku. Film akhirnya selesai. Lampu dinyalakan, orang-orang mulai berdiri. Tapi kami berdua masih duduk. Tangannya masih kugenggam, tapi genggamannya sudah melemah. Aku berbisik, selesai. Dia mengangguk. Tak berkata-kata. Kami keluar teater. Berjalan pelan. Di eskalator, aku bertanya, serem kan? Dia menjawab, serem banget. Aku tertawa kecil, walau tidak lucu. Tapi yang paling aku takutin bukan hantu tadi. Dia menoleh dengan bingung. Lalu, aku memandang ke depan. Yang aku takutin, kehilangan rumahku. Dia terdiam. Lama. Tak ada yang menjawab. Karena mungkin, dia tahu. Rumah yang kumaksud adalah dirinya. Kami melangkah keluar dari bioskop dengan langkah pelan, seperti dua orang asing yang tak tahu harus bicara apa setelah kisah yang terlalu panjang berakhir tanpa kepastian. Di depanku, deretan lampu mal menyala samar. Musik lembut mengalun dari kafe kecil yang sering kami singgahi dulu. Tapi hari itu, tak satu pun terasa sama. Bahkan suasana hangat yang dulu membuat kami nyaman, kini hanya jadi latar dari kenyataan yang getir. Kami duduk sebentar di bangku panjang dekat taman buatan dalam mall. Dia menggoyang-goyangkan kakinya pelan, seperti anak kecil yang kehabisan bahan obrolan. Aku hanya memandang sekeliling, mencoba menahan diri agar tidak bertanya lagi. Kenapa? Tiba-tiba dia berkata, seolah tanpa beban, besok-besok kita dolan ke sini lagi, ya. Aku menoleh pelan. Kata-kata itu menancap seperti pisau tumpul. Lambat, tapi sakit. Ku jawab tanpa senyum. Kan ini pertemuan terakhir. Dia hanya tertawa kecil. Iya sih, tapi siapa tahu kita masih bisa ketemu. Aku ingin tertawa juga, tapi bukan karena lucu. Karena betapa ringannya dia menyebut hal yang bagiku terasa begitu berat. Kamu ngomong gitu, kayak semuanya nggak terjadi. Ucapku tenang, meski suaraku nyaris bergetar. Dia menunduk, tak menjawab. Bibirnya hanya membentuk senyum datar yang tak punya arti. Seperti senyum yang dipakai untuk menutupi sesuatu, bukan mengungkapkan rasa. Kami melanjutkan langkah menuju parkiran. Sesekali dia mengajakku bicara, tapi kalimat-kalimatnya seperti suara iklan yang tak kupedulikan lagi. Ringan, kosong, tak bermakna. Besok kamu ngapain? Tanyanya. Pulang, jawabku singkat. Dia hanya mengangguk. Di parkiran, aku masih bersikap seperti biasa. Kupakaikan lagi helmnya, kutarik tangannya, kugenggam. Tapi kali ini genggamanku tak seerat tadi. Bukan karena aku marah, tapi karena aku lelah. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Kami melaju pelan di jalanan yang mulai gelap. Lampu-lampu kota memantul di spion motorku, seperti kenangan yang berulang, dan tak pernah selesai. Sesampainya di tempat tinggalnya, dia turun, membuka helm, lalu menatapku seperti ingin bicara. Tapi aku hanya berkata, sampai di sini ya. Dia menatapku lama. Kamu beneran gak mau komunikasi lagi? Aku diam sebentar. Lalu menjawab, kalau kamu masih sayang, kamu gak akan pernah tidur sama orang lain. Dia menunduk. Aku menyalakan motor lagi dan pergi tanpa menoleh. Karena kali ini, bukan hanya hatiku yang patah, tapi juga rasa hormatku padanya yang sudah tak bisa lagi dikembalikan. Langit sore mulai memudar, dan Bandara Soekarno-Hatta seperti biasa tak pernah benar-benar sepi. Suara pengumuman keberangkatan bersahutan, langkah kaki orang-orang berpacu melawan waktu. Tapi di tengah keramaian itu, aku merasa sendiri. Kami berdiri di depan pintu keberangkatan. Dia menggenggam tiketnya, ransel kecil tergantung di bahunya. Matanya menatap ke depan, tapi sesekali melirikku, seolah ingin bicara tapi menahan. Aku memandangi wajahnya dalam-dalam. Wajah yang selama 7 tahun selalu kurindukan, kini tampak asing.
Aku tahu ini akhir. Tapi anehnya, aku tetap ingin memberi akhir yang layak, bukan dengan marah, bukan dengan kata kasar, tapi dengan pengertian, meski aku sendiri sudah hancur. Kupeluk tubuhnya sekali lagi. Dia diam. Tak ada pelukan balik, tapi dia juga tak menolak. Lalu, dengan hati yang berat, aku angkat dagunya pelan. Kucium keningnya. Jaga hatimu, ya. Bisikku lembut. Dia menahan napas sejenak. Mungkin kaget. Atau mungkin merasa bersalah. Tapi tak ada jawaban. Kalimat itu, jaga hatimu, adalah doa paling tulus yang bisa kuucapkan. Tapi juga paling menyakitkan. Karena aku tahu, hatinya bukan lagi untukku. Dia melangkah masuk melewati gerbang imigrasi. Tak banyak kata. Tak ada pelukan. Terakhir, hanya langkah yang menjauh dan sebuah kenangan yang tak bisa kuhapus. Saat dia menghilang dari pandangan, aku masih berdiri, tak bergerak. Di tanganku, masih ada sisa hangat dari tubuhnya. Tapi di dadaku, dingin mulai mengambil alih. Kupalingkan wajah menatap layar kedatangan, tempat di mana dulu kami pernah saling tunggu dengan mata berbinar. Sekarang aku sendiri menatap papan keberangkatan yang menyakitkan. Dia pergi, dan aku ditinggal. Dan yang paling menyayat, sesaat sebelum masuk, gate dia sempat memutar badan, tersenyum kecil, lalu berkata, "Jangan lupa makan malam ya." Enteng, sederhana. Tapi di saat seperti itu, terasa seperti silet di dada. Aku balas senyum. Tipis saja, lalu berbalik, dan berjalan menjauh. Beberapa jam sebelum ke bandara, aku menyelipkan sebuah surat ke dalam tas kecilnya. Amplop coklat, tertulis di sudutnya dengan tulisan tangan. Buka setelah aku tidak ada. Dia tidak bertanya apa-apa saat aku memberikannya. Mungkin mengira itu hanya catatan perpisahan biasa. Tapi bagiku, surat itu adalah satu-satunya tempat aku bisa bicara jujur, tanpa harus terlihat kuat di depannya. Dalam surat itu, aku tidak menumpahkan amarah, tidak menuntut penjelasan. Aku hanya menulis apa yang selama ini tidak bisa terucap. Kata-kata yang selama 7 tahun selalu tertahan di tenggorokan, kini kutumpahkan satu persatu. Ayla, 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Terima kasih sudah berjalan sejauh itu denganku. Terima kasih sudah pernah tertawa bersamaku, menangis bersamaku, dan membuatku merasa menjadi seseorang yang berarti. Aku minta maaf untuk semua kekuranganku, untuk semua kata-kata yang mungkin menyakitimu, perhatian yang tak cukup, atau waktu-waktu di mana aku terlalu sibuk mengejar masa depan kita, sampai lupa menikmati hari ini bersamamu. Kamu memilih jalan yang berbeda sekarang. Aku tidak tahu apakah itu yang terbaik untukmu. Tapi aku harap kamu bahagia. Meski bukan aku yang membuatmu bahagia. Tak perlu merasa bersalah. Manusia berubah. Perasaan pun begitu. Jika kamu bahagia dengan dia, jalanilah dengan penuh. Jangan lagi menoleh ke belakang, karena aku pun sedang belajar menerima. Tapi jika suatu hari nanti kamu merasa hampa, merasa kehilangan rumah, ingatlah bahwa pernah ada seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Selamat tinggal, Ayla. Jaga dirimu baik-baik dan jaga hatimu. Aku tak pernah tahu kapan atau apakah dia membacanya. Tak ada pesan masuk, tak ada balasan. Tapi aku yakin, pada suatu malam yang sepi, mungkin dia pernah membuka surat itu. Dan entah sedikit atau tidak, mungkin hatinya bergeming. Aku hanya ingin dia tahu, meski dihancurkan, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Karena cinta yang tulus tidak pernah berubah jadi dendam. Ia hanya diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri, lalu pergi tanpa suara. Hari itu adalah hari pertama Lebaran, sebuah waktu yang seharusnya penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Aku, seperti biasa, mengunjungi gereja di Kota Lama Jogja, tempat yang dulu sering kami datangi berdua, untuk berdoa bersama, meminta petunjuk, dan berharap masa depan kami penuh dengan kebahagiaan. Gereja itu tak banyak berubah. Bangunan tua, yang megah, dengan jendela kaca patri yang masih mengkilap meski sudah bertahun-tahun berlalu. Suasana khusyuk yang biasa kami rasakan,
kini terasa berbeda. Ruangan itu penuh dengan jemaat yang berdoa, tapi aku merasa seperti berada di tempat asing, meski aku tahu bahwa ini adalah tempat yang pernah jadi rumah bagi kami. Aku duduk di bangku belakang, mencoba merenung. Tapi pikiranku melayang jauh, terbang kembali ke masa-masa di mana aku dan Ayla pernah berdiri di sini bersama, memohon agar hubungan kami diberkahi. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada perasaan yang menggelitik, seolah ada seseorang yang aku kenal di dekatku. Ketika aku menoleh, jantungku berhenti sejenak. Di ujung bangku, di dekat pintu, berdiri Ayla. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna putih, dengan rambut yang kini tampak lebih pendek dan lebih berantakan dari biasanya. Di matanya, aku bisa melihat bayang-bayang yang dalam, seperti seseorang yang telah kehilangan arah, atau mungkin, lebih tepatnya, sedang mencari sesuatu yang hilang. Aku merasa seperti melihat orang asing. Wajahnya yang dulu selalu cerah, kini terlihat lelah dan kosong. Seperti tidak ada lagi semangat di sana. Aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara dia berdiri, cara dia memandang, dan bagaimana dia berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyum tipisnya. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus berbuat apa. Kemudian, dengan langkah pelan, dia mendekat. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku bisa melihat kejutan di wajahnya. Namun, bukan hanya itu, ada kesedihan yang tak bisa dia sembunyikan. "Kenapa kamu di sini?" Tanyanya, suaranya terdengar rengat, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk. Aku menatapnya lama, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi padanya. Apa yang berubah selama beberapa bulan terakhir? Mengapa dia tampak begitu berbeda? Aku kesini untuk berdoa. Jawabku perlahan, mencoba tetap tenang meski hatiku bergejolak. Tempat ini selalu jadi tempat kita mencari ketenangan, kan? Dia mengangguk pelan. Tapi senyumnya kali ini terasa hambar. Ada keheningan yang melingkupi kami berdua. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi kata-kata hangat yang dulu selalu mengalir dari bibirnya. Yang ada hanya sebuah kekosongan, sebuah ruang yang sudah terlalu lama tidak terisi. Kami berbicara tentang kehidupan masing-masing, meskipun lebih banyak diam. Aku tahu, ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang tak pernah dia ceritakan. Mungkin karena dia merasa tak ada yang bisa dia katakan lagi, terutama setelah semua yang telah terjadi antara kami. Dia sudah menikah, kan? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, meski itu semakin mengguratkan luka lama. Dia menunduk, menghindari tatapanku. "Iya, hampir setahun," jawabnya pelan, seolah mengakui sesuatu yang berat. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kami berpisah, dia mengungkapkan sesuatu yang tak pernah dia katakan padaku. "Aku nggak tahu kenapa aku bertahan begitu lama dengan kamu. Tapi mungkin, aku hanya takut kalau aku melepasmu, aku kehilangan semuanya." Aku hanya bisa mengangguk. Sebuah pengakuan yang terlambat, tapi tetap membuat perasaan ini semakin sulit untuk dijelaskan. "Tapi kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal?" Tanyaku, meski aku tahu jawabannya tak akan pernah memuaskan. "Karena aku nggak ingin kamu tahu. Aku takut kamu akan benci aku," jawabnya, dengan suara yang bergetar. Aku terdiam sejenak, meresapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kami duduk bersama di bangku gereja itu, di tempat yang pernah penuh dengan harapan. Dan kini, di sini, kami hanya bisa mengenang apa yang telah hilang. Sebelum kami berpisah, dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf," katanya, lirih. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Semua kata yang ingin keluar terasa terhambat. Aku hanya tersenyum tipis, lalu bangkit berdiri. "Jaga dirimu, Ayla." Dan seperti itu, kami berpisah sekali lagi, di tempat yang penuh kenangan, dengan satu perasaan yang sama, kehilangan. Hari itu aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang timbul begitu saja ketika melihat Ayla. Tubuhnya ada di sana, berdiri di dekatku, namun ada sesuatu yang hilang. Seperti sebuah cangkang kosong yang tak lagi punya jiwa. Dulu, dia adalah sosok yang penuh dengan semangat dan kehidupan, penuh tawa,
kehangatan, dan kepercayaan diri. Tapi kali ini dia tampak begitu berbeda, seolah hidupnya dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan kesedihan yang mendalam. Aku tidak langsung bertanya apa yang terjadi padanya. Aku tahu, kadang kata-kata tak cukup untuk menjelaskan segala yang ada di dalam hati. Ada kalanya kesunyian lebih mengerti perasaan yang tak bisa diungkapkan. Dan saat itu, aku memilih untuk hanya mengamati. Di matanya, aku bisa melihat sebuah kehampaan yang besar. Sebuah ruang kosong yang dulu diisi oleh banyak mimpi dan harapan. Apa yang dulu menjadi impian kami berdua kini telah hancur, terpecah-pecah oleh kenyataan yang begitu kejam. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan bagi Ayla, kehilangan aku, atau kenyataan pahit bahwa Dio, pria yang dia pilih untuk bersama, kini sudah menikah dengan orang lain. Aku tak tahu apa yang terjadi di hatinya. Aku hanya bisa menebak-nebak. Ada rasa sakit yang terpendam di sana, dan aku tidak tahu apakah itu karena aku yang pergi, atau karena dia merasa seperti telah kehilangan segala yang dia percaya. Aku ingin bertanya, ingin mengetahui apa yang ada di pikirannya. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya. Tidak ada gunanya lagi. Selama kami duduk di sana, di bangku gereja yang sepi, ada keheningan yang menggelayuti kami berdua. Seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang tak bisa diubah meskipun kami saling menatap. Ayla tak lagi seperti wanita yang dulu kucintai. Dia tampak seperti orang yang telah kehilangan arah. Bahkan senyumnya pun tidak pernah lagi sama. Aku berpikir, apakah yang membuatnya begitu hampa? Apakah dia merasa kehilangan aku? Ataukah dia merasa kehilangan diri sendiri setelah semua yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku hanya bisa melihatnya, merasakan betapa ia terjebak dalam pikirannya sendiri. Sesekali dia menoleh ke arahku, namun hanya untuk menunduk lagi, seolah tak ingin memperlihatkan bahwa ada yang rusak dalam dirinya. Ketika kami berpisah di depan pintu gereja, aku sempat menatapnya sekali lagi. Sosok yang aku kenal dulu, yang penuh dengan hidup dan impian, sekarang seperti boneka yang tak lagi punya tujuan. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia menyadari betapa besar kekosongan yang ada dalam dirinya? Aku tidak tahu jawabannya. Ayla. Aku memanggil namanya, hanya untuk melihat apakah dia mendengar suaraku. Kamu baik-baik saja? Dia mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang masih kelabu. Aku hanya butuh waktu. Jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Cinta yang dulu membuatku melangkah jauh, kini telah berubah menjadi rasa kasihan yang dalam. Kasihan pada sosok yang aku kenal, yang sekarang terjebak dalam kepingan-kepingan kenangan yang tak bisa disatukan lagi. Sebelum aku pergi, aku sempat mengucapkan satu kalimat, lebih untuk diriku sendiri daripada untuk Ayla. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam dirimu. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, hanya kelelahan. Senyum seorang yang sudah terlalu lama berjuang, namun akhirnya merasa lelah untuk terus berlari. Saat aku berjalan menjauh, aku tahu bahwa ini adalah perpisahan yang terakhir. Aku tidak akan pernah melihat Ayla seperti yang dulu lagi. Sosok yang aku kenal telah hilang, tenggelam dalam kegelapan yang kini menyelimutinya. Aku hanya bisa berharap, semoga suatu saat dia bisa menemukan dirinya kembali. Setelah beberapa waktu dalam keheningan, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Meski berat, aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi, tentang perasaan Ayla, dan yang paling penting, tentang hubungan yang dia jalani dengan pria itu. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan antara kami berdua. Setelah semuanya terbongkar begitu saja, kami duduk di sebuah bangku di dekat gereja, sepi dan jauh dari keramaian. Hanya ada kami berdua, dan suara-suara pelan yang datang dari angin. Aku bisa merasakan atmosfer yang sangat berbeda dari pertemuan kami sebelumnya. Dulu, kami berbicara dengan tawa dan kegembiraan. Kini hanya ada ruang kosong yang dipenuhi dengan kata-kata yang sulit dikeluarkan. Ayla, aku mulai pelan, mencoba membuka percakapan. Aku ingin tahu satu hal. Aku benar-benar ingin tahu, sejak kapan kalian berdua dekat?
Dia terdiam sejenak, menunduk, tampaknya berpikir panjang. Mungkin dia sudah tahu apa yang ingin aku tanyakan, tapi sulit untuk mengungkapkannya. Namun akhirnya, dia menatapku, matanya penuh dengan penyesalan dan kelelahan. Sejak setahun sebelum kamu melamar, jawabnya, suara seraknya terdengar sangat lemah. Aku sebenarnya sudah mulai merasa ada yang berbeda sejak saat itu. Mungkin aku nggak terlalu sadar, tapi itu sudah mulai terlihat. Bahkan saat kamu datang ke Jakarta untuk melamarku, kami masih tidur bersama. Aku merasa dunia tiba-tiba terhenti. Kalimat itu menyayat lebih dalam dari yang aku bayangkan. Aku tidak menyangka dia akan mengatakannya begitu saja, seolah tidak ada beban lagi. Tapi hatiku terasa begitu hancur mendengar pengakuan itu. Itu bukan hanya sebuah pengkhianatan terhadap hubungan kami, tetapi juga terhadap perasaanku yang sudah begitu besar untuknya. Ayla. Aku hanya bisa mengucapkan namanya, berusaha menyusun kata-kata. Jadi, selama ini aku tidak berarti apa-apa lagi buatmu. Dia menggelengkan kepala pelan, lalu menatapku dengan penuh penyesalan. Bukan begitu. Aku bingung, Rian. Aku nggak tahu harus gimana. Kamu begitu baik sama aku. Kamu melamar aku dengan harapan yang begitu besar. Tapi di sisi lain aku nggak bisa ngelawan perasaan yang muncul dengan dia. Dia terdiam sejenak, seolah mencerna kata-katanya sendiri. Aku bisa melihat dia berusaha keras menahan air mata, tetapi tetap saja ada rasa bersalah yang jelas terlihat di wajahnya. Jadi, selama kami berdua bersama, kamu masih ada perasaan untuknya? Tanyaku, menahan sesak di dada. Ya, jawabnya, singkat, suaranya hampir tak terdengar. Aku nggak bisa bohong. Aku merasa nyaman dengan dia. Kami mulai dekat saat kamu sibuk di Jakarta, dan aku nggak bisa mengendalikan perasaan itu. Aku tahu itu salah, dan aku tahu aku udah nyakitin kamu. Aku minta maaf. Kata-kata itu, meski penuh penyesalan, tetap terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku sudah tahu dia telah mengkhianatiku, tapi mendengar dia mengakuinya begitu langsung, tanpa embel-embel, membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Bagaimana bisa dia melakukannya? Bagaimana bisa dia berselingkuh selama ini? Bahkan saat aku masih berjuang untuk hubungan kami, aku menundukkan kepala, mencoba menahan emosiku. Ada perasaan campur aduk di dalam diriku, rasa marah, sakit, dan kecewa yang begitu besar. Tetapi di sisi lain, aku merasa begitu lelah. Lelah untuk terus berjuang, lelah untuk mencari penjelasan yang tak akan pernah memuaskan. Aku ingin melepaskan semuanya, tapi tidak mudah. Jadi kamu sama sekali nggak merasa bersalah? Tanyaku dengan nada yang mencoba tetap tenang, meski hatiku bergejolak. Aku merasa bersalah, Rian. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku udah terlanjur jatuh ke dalamnya, dan aku tahu ini salah, sangat salah. Ayla menatapku dengan tatapan, penuh penyesalan. Aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Aku cuma bisa berharap kamu bisa maafin aku. Mendengar itu, aku merasa leherku seolah tercekik. Bagaimana bisa aku memaafkan semua yang dia lakukan? Semudah itukah dia mengingkari segalanya yang telah kami lewati bersama? Rasa sakit ini begitu dalam, tapi aku tahu aku tidak bisa terus terjebak di sini, dalam kenyataan yang hanya akan menyakitkan semakin lama. Ayla, aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku nggak tahu ya. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Aku nggak bisa langsung memaafkan semuanya begitu. Dia hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa tak ada yang bisa dia katakan lagi. Terkadang, tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan semua perasaan yang ada. Kami terdiam lama, sebelum akhirnya aku memutuskan untuk berdiri dan meninggalkannya di sana. Aku tahu, ini bukan hanya akhir dari hubungan kami. Ini adalah akhir dari segala harapan yang pernah aku tanamkan untuk masa depan kami. Suasana di gereja semakin sepi seiring berjalannya waktu. Angin sore yang semilir menambah kesunyian di sekitar kami. Aku dan Ayla masih duduk berhadapan. Tapi kali ini tidak ada lagi percakapan ringan atau tawa yang terdengar.
Hanya ada udara berat yang mengisi setiap ruang di antara kami. Aku merasa kepalaku berdenyut-denyut, ada rasa yang terus mengguncang hatiku, perasaan marah yang sulit kutahan. Sudah cukup rasanya aku mendengar semua penjelasannya, tetapi ada satu hal yang tak bisa aku terima. Ketika dia membela Dio, aku merasa dunia seolah berputar semakin cepat, tak terkendali. Dio bukan orang jahat kok, Ayla berkata dengan suara pelan, mencoba menenangkan suasana yang semakin tegang. Aku menatapnya tajam, merasa mataku mulai memanas, meskipun aku berusaha menahannya. Mana ada cowok baik-baik yang tidur sama pacar orang? Jawabku dengan nada datar, namun penuh ketegasan. Ayla terdiam sejenak, tampak berpikir. Matanya berkelip seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk membela Dio, tetapi aku sudah tahu arah percakapan ini. Dia ingin melindungi pria itu, dan itu yang paling menyakitkan. Aku tahu, ini memang salah, jawabnya akhirnya, tetapi aku bisa merasakan ada penyangkalan dalam kata-katanya. Tapi, dia bukan orang jahat. Kamu nggak tahu dia kayak apa. Dia juga sering ngasih perhatian ke aku. Dia selalu ada ketika aku butuh. Aku terdiam, mencoba menahan napas, karena rasa sakit itu seperti terbangun kembali. Aku tahu, mungkin dia merasa terjebak dalam situasi itu, dan entah kenapa dia memilih untuk membela pria yang sudah mengkhianatinya, mengkhianatiku, dan menghancurkan apa yang sudah kami bangun selama ini. Jadi, kamu tuh menganggap dia baik? Tanyaku, suaraku sedikit tercekat. Kamu nggak merasa apa-apa waktu dia melanggar batas itu? Ayla menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku bingung, Rian. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa terjebak, tapi aku nggak bisa bilang, dia jahat. Aku nggak bisa. Dia orang yang pernah ada untuk aku. Itu aja. Aku memandangnya dengan hati yang semakin berat. Ada perasaan hampa yang begitu besar di dalam diriku. Melihat dia membela orang yang telah merusak segala-galanya. Dalam hatiku, aku merasa kecewa. Bukan hanya pada Ayla, tapi juga pada diriku, sendiri karena masih berusaha mencari penjelasan, meski semuanya sudah jelas. Ayla, kamu sadar nggak? Aku memulai lagi, kali ini suaraku lebih rendah. Dio nggak hanya mengkhianatinya, dia juga mengkhianatimu. Mengkhianati hubungan kalian yang sudah seharusnya penuh kepercayaan. Kamu terlalu memaafkan dia tanpa menyadari betapa besar luka yang kamu biarkan. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan kosong. Tak ada penjelasan lebih lanjut yang bisa dia berikan. Kata-kataku begitu tajam, dan aku tahu dia merasakannya. Namun, dia tetap bersikeras. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dikhianati. Mungkin, bagian dari dirinya masih menginginkan hubungan. Itu meski sudah terlalu terlambat. Aku hanya bisa menghela napas, merasa semakin hampa. Ayla, kamu bisa bilang apapun tentang Dio, tapi aku nggak bisa ikut membela orang yang sudah merusak segalanya. Kamu perlu lihat ini dengan jernih. Aku sudah terlalu lama berjuang untuk kamu, untuk hubungan ini. Tapi aku nggak bisa lagi. Ayla, aku sudah lelah. Dia menunduk lagi. Kali ini tak bisa menyembunyikan air matanya. Ada kepedihan di sana, tapi juga penyangkalan yang kuat. Aku minta maaf, Rian, katanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku hanya bisa menatapnya. Perasaan kosong semakin menggerogoti hatiku. Aku ingin dia tahu betapa aku merasa terluka. Betapa besar rasa sakit ini. Tapi sepertinya, itu tidak akan pernah cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Dia memilih untuk tidak melihat kenyataan, dan itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Di tengah percakapan yang semakin meruncing ini, aku mulai merasa seperti kehilangan segala hal yang pernah aku anggap penting. Semua harapan, semua impian, kami, semuanya hancur karena penyangkalan ini. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Ada keheningan yang berat antara kami. Angin malam yang dingin bertiup pelan, menyapu wajahku yang mulai memerah karena emosi. Di seberang, Ayla duduk dengan wajah yang tak bisa lagi menyembunyikan kelelahan.
Matanya kosong, seakan sudah lama lelah bertahan dalam sebuah hubungan yang tak pernah benar-benar ia inginkan. Dan kemudian, seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk mengungkapkan kata-kata yang sudah terlalu lama terpendam, Ayla membuka mulutnya, suara yang keluar begitu pelan, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Aku sebenarnya nggak pernah yakin dari awal, Rian. Katanya pelan, suaranya tertahan. Aku menatapnya dengan tajam, tidak bisa langsung mencerna apa yang baru saja dia katakan. Apa? Aku bertanya. Meskipun aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, tetapi aku ingin mendengarnya dari mulutnya sendiri. Meskipun hati ini sudah hampir pecah mendengar kata-kata itu. Aku nggak yakin, aku nggak tahu, tapi aku terus bertahan karena kasihan. Ayla melanjutkan, suaranya mulai sedikit gemetar. Aku nggak tahu harus gimana, jadi aku terus berjalan. Terus bersama kamu. Tapi aku nggak pernah benar-benar yakin sama kamu, Rian. 7 tahun. Dan aku cuma bertahan karena kasihan. Aku merasa tubuhku kaku seketika. 7 tahun. Waktu yang begitu panjang. Waktu yang aku habiskan dengan penuh harapan, dengan impian membangun masa depan bersama. Dan sekarang, aku tahu, semuanya sia-sia. Aku merasa seperti sedang tenggelam dalam lubang yang dalam, tak bisa keluar, terperangkap dalam kata-kata yang begitu mengerikan. Kasihan. Itu alasan dia bertahan. Bukan karena cinta. Bukan karena dia melihat masa depan denganku, tetapi karena rasa kasihan. 7 tahun. Kami telah melewati begitu banyak hal bersama. Kehidupan yang penuh dengan suka dan duka, impian yang kami bangun bersama. Dan ternyata, itu semua tidak berarti apa-apa baginya. Aku terdiam, tidak bisa berbicara. Kata-kata yang kuinginkan tidak keluar, hanya ada rasa sakit yang menjalari tubuhku, membuatku terdiam tanpa bisa bergerak. Aku merasa diriku seperti dihancurkan, pelan-pelan, oleh pengakuannya yang begitu kejam. Ayla, aku akhirnya berhasil berbicara, meskipun suaraku terasa serak dan berat. Kamu bilang bertahan karena kasihan, 7 tahun. Dan selama itu kamu nggak pernah merasa ada sesuatu yang nyata dalam hubungan kita. Apa kamu nggak pernah merasa apa-apa? Aku ini siapa di matamu, Ayla? Ayla menunduk, matanya mulai berkaca-kaca, seolah tidak bisa lagi menahan penyesalan yang begitu dalam. Aku nggak tahu, Rian. Aku bingung. Aku benar-benar bingung. Aku nggak bisa bilang kamu salah, tapi aku juga nggak bisa bilang aku benar. Aku cuma merasa, aku nggak bisa terus berpura-pura lagi. Aku menggigit bibir, menahan agar aku tidak menangis di depannya. Tapi rasa sakit ini begitu besar, begitu menusuk, aku hampir tak bisa bernapas. 7 tahun. Aku merasa seperti dibuang begitu saja setelah bertahun-tahun memberi segalanya, mencintainya dengan tulus, menganggapnya adalah bagian dari masa depanku, dan sekarang dia mengungkapkan semua itu hanya karena kasihan. Kamu tahu nggak, Ayla? Aku berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berjuang untuk kita. Aku berjuang agar kita bisa bersama, agar kita bisa membangun masa depan. Tapi ternyata, semua itu cuma sia-sia, kan? Ayla tidak menjawab, hanya diam dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku tahu, dia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Namun, itu tidak mengurangi rasa sakitku. Aku merasa seperti sudah menghabiskan hidupku untuk seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar menginginkanku. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Rian. Katanya akhirnya. Suaranya lembut, penuh rasa sesal. Aku minta maaf. Aku tahu nggak ada yang bisa aku lakuin untuk mengubah ini. Aku cuma bisa bilang maaf. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah segalanya. Semua yang aku ingin katakan sudah tercurahkan. Tetapi itu tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Aku sudah bukan siapa-siapa bagi Ayla. Aku hanya sebuah kenangan, sebuah bagian dari masa lalu yang terlalu cepat terlupakan. Setelah lama terdiam, Ayla akhirnya bangkit dari kursi gereja itu, berjalan dengan langkah pelan menuju altar. Dia berbalik sejenak, wajahnya masih tampak lelah, seperti ada beban berat yang tak bisa dia lepaskan. Saat itu, aku merasa bahwa kami berdua terjebak dalam waktu yang berjalan sangat lambat,
meskipun kenyataannya dunia terus berputar. Ayla tak menoleh lagi setelah itu. Di antara kerumunan orang yang mulai kembali berdatangan ke gereja untuk berdoa, dia menyelinap di antara bangku-bangku kayu menuju tempat yang lebih sunyi, di mana ia bisa berbicara dengan Tuhan tanpa ada yang mengganggu. Aku tahu itu momen penting baginya, momen untuk merenung, untuk meminta maaf, untuk mencari kedamaian yang telah lama hilang. Aku berdiri di tempatku, hati ini berkecamuk. Semuanya terasa begitu menyakitkan. Keputusan yang harus aku buat, dan perasaan yang kini terjebak di antara rasa kehilangan dan kebingungan yang mendalam. Aku ingin berbicara lebih banyak, namun kata-kata seakan tak bisa keluar begitu saja. Semua terasa hampa. Tapi ada sesuatu yang mendorongku untuk mengikuti Ayla, meskipun aku tahu ini bukan lagi tentang kami. Ini bukan tentang hubungan yang pernah ada, melainkan tentang penutupan yang harus kami buat. Meskipun tidak akan ada yang bisa benar-benar menutup luka ini. Aku berjalan mendekat, menyusuri lantai gereja yang dingin, mendekati Ayla yang sudah berada di bangku kayu, kepalanya tertunduk. Dia tampak begitu kecil di sana, dalam hening yang membungkusnya. Aku tahu dia sedang berdoa, mencoba menemukan kedamaian di tengah kekacauan hatinya. Aku berdiri di sampingnya, tak ada kata-kata yang mampu keluar. Tapi hatiku berbicara lebih lantang daripada mulutku. Aku ingin menyampaikan semuanya. Aku ingin dia tahu bahwa aku memaafkan, bahwa aku berterima kasih atas waktu yang kami habiskan bersama. Meskipun sekarang semuanya berakhir begitu saja. Aku ingin dia tahu bahwa, meskipun sakit, aku berharap yang terbaik untuknya. Dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, aku berkata, "Maafkan aku, Ayla. Aku berterima kasih atas semua kenangan indah yang pernah kita bagi. Aku sayang kamu." Kata-kata itu terasa begitu berat. Aku tak tahu apakah Ayla mendengar atau tidak, tapi tiba-tiba aku melihat setetes air mata jatuh dari matanya. Air mata yang mengalir begitu saja, tanpa bisa dia tahan. Dia menunduk lebih dalam, mencoba menghapus air mata itu, tapi tak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Kami berdua tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan yang ada. Aku tetap berdiri di sana, merasa begitu jauh darinya. Sekalipun dia menangis, itu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang rusak. Kami tidak bisa kembali ke tempat yang sama seperti dulu. Ketika dia akhirnya mengangkat wajahnya, aku tahu ini adalah momen terakhir kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki masa lalu. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Hanya ada doa dan harapan bahwa suatu hari kami berdua akan menemukan kedamaian dengan diri kami masing-masing. Aku menatapnya terakhir kali, sebelum akhirnya mengalihkan pandanganku ke altar gereja yang sunyi. Aku meninggalkan Ayla di sana, di tengah doa yang hanya bisa dia lakukan sendiri. Aku berbalik, langkahku pelan, dan aku tahu bahwa hari ini, mungkin untuk terakhir kalinya, aku harus melepaskannya. Aku berdiri di ambang pintu gereja, tatapanku menerawang jauh, namun hatiku terasa sangat dekat dengan kenyataan yang harus kuterima. Aku melihat Ayla masih terdiam di bangku kayu itu, seolah dunia di sekitarnya telah terhenti. Wajahnya tampak penuh gejolak, seperti ada bagian dirinya yang sudah hilang. Meski sudah kuucapkan kata-kata perpisahan, aku tahu bahwa hati kami masing-masing belum sepenuhnya bisa menerima bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Suasana di gereja itu mulai sepi, hanya ada beberapa orang yang masih berdoa, namun seakan tak ada satupun yang bisa mengusir hening yang menguasai ruang ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski di dalam dada terasa sesak sekali. Aku melangkah mendekat lagi, kali ini dengan langkah yang lebih pasti. Aku tahu, meskipun ini adalah kali terakhir kami bertemu, ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Ayla menoleh ke arahku, matanya penuh dengan air mata yang belum mengering. Dia membuka mulutnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu seolah tertahan. Aku bisa merasakan. Dia juga tahu bahwa tidak ada lagi kata yang bisa menyelamatkan kami berdua dari kenyataan pahit ini. Di antara kesunyian itu,
Aku menatapnya dengan lirih dan berkata, "Kita nggak akan ketemu lagi." Kalimat itu meluncur begitu saja, bukan sebagai ancaman atau sebuah keputusan yang penuh kemarahan. Itu lebih seperti pengakuan yang datang dari dalam hati, penuh kepasrahan. Kalimat yang seharusnya tidak perlu diucapkan, namun kenyataan yang paling sulit untuk diterima. Kami berdua telah sampai pada titik yang tak bisa diputar kembali, meskipun kami masih saling mencintai. Meskipun ada begitu banyak kenangan yang ingin kami pertahankan. Dia menundukkan kepala. Tak ada yang bisa diucapkan. Hanya ada bisu yang menyelubungi kami berdua. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang bisa aku katakan lagi? Semua telah tercatat dalam waktu yang tak bisa diubah. Terkadang, meski hati kita saling mencintai, dunia ini tak selalu berpihak pada cinta. Aku merasakan keheningan yang begitu dalam, begitu mencekam. Di saat itu, aku merasa seperti kami berdua hanyalah dua orang asing yang pernah saling menemukan, namun kini harus berpisah dengan cara yang paling tak terduga. Meski rasa sakit menggerogoti setiap inci tubuhku, aku tahu, ini adalah jalan yang harus kami lalui. Dengan langkah yang berat, aku berbalik dan meninggalkan gereja itu, tanpa kata-kata lebih lanjut, tanpa janji apapun. Hanya ada perasaan kosong dan luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Aku melepaskan Ayla dengan cara yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dengan perasaan yang penuh penerimaan, bahwa tak semua hal yang indah bisa bertahan. Hari itu, aku berjalan pergi, meninggalkan segala kenangan, dengan keyakinan bahwa kita memang tidak akan pernah bertemu lagi. Beberapa minggu setelah perpisahan yang berat itu, ada satu hal yang terus menggelayuti pikiranku. Dio. Pria yang sudah merebut hati Ayla, yang sudah menggantikan posisiku dalam hidupnya. Aku tahu Ayla mencintainya, tapi ada satu hal yang tak bisa aku terima. Ayla menutup rapat-rapat siapa Dio sebenarnya. Tak ada jawaban yang jelas. Tak ada penjelasan yang memuaskan. Kadang-kadang, aku terbangun di malam hari dengan perasaan gelisah, bertanya-tanya tentang pria itu. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa dia begitu cepat menggantikan aku? Apa yang membuat Ayla begitu yakin dengan pilihan barunya, sementara aku yang sudah berjuang 7 tahun, ternyata tak cukup untuk dia? Perasaan ini seperti benang kusut yang tak pernah bisa terurai. Aku butuh jawaban. Pernah terlintas di pikiranku untuk menghubungi Dio. Aku ingin bertanya padanya, ingin mendengar dari bibirnya sendiri tentang apa yang telah terjadi di antara mereka. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar membuat Ayla bahagia, seperti yang Ayla selalu katakan. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar serius dengan hubungan itu, atau hanya sekadar permainan belaka. Aku ingin memastikan bahwa jika Ayla memilihnya, itu adalah pilihan yang tepat. Aku ingin bisa ikhlas, ingin bisa melepaskan Ayla dengan tenang, tanpa ada rasa curiga yang menggantung di antara kami. Tapi kenyataannya, aku tak pernah bisa menghubungi Dio. Ayla selalu menutup-nutupi segala hal tentang dia, entah karena rasa malu, atau mungkin ada sesuatu yang tak ingin dia ungkapkan. Aku merasa seperti ada tembok besar yang memisahkan kami. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi Ayla hanya diam, menolak untuk memberi penjelasan. Setiap kali aku bertanya tentang Dio, Ayla hanya mengalihkan topik. "Dia baik kok," kata Ayla dengan senyum yang tak meyakinkan. "Aku bahagia." Kalimat itu selalu terucap, tapi entah mengapa, aku tak pernah bisa merasakan keyakinan yang sama dalam kata-kata Ayla. Aku tahu, mungkin ini semua hanya cara Ayla untuk menenangkan hatiku, agar aku tidak mengganggu hidup barunya. Tapi, aku tak bisa begitu saja melepaskan perasaan ini. Aku ingin tahu apakah Dio benar-benar bisa membuat Ayla bahagia, atau apakah dia hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Aku tak bisa terima jika Ayla hanya menggantikan satu luka dengan luka yang lain. Jika dia hanya melarikan diri dari kenyataan tanpa benar-benar menghadapi perasaannya. Pada akhirnya, aku tak pernah tahu siapa Dio sebenarnya. Mungkin itu yang terbaik, karena kenyataannya, aku tak perlu tahu. Ayla sudah membuat pilihannya,
dan itu bukanlah keputusan yang bisa aku ubah. Aku harus belajar melepaskan, meskipun tak ada jawaban yang memuaskan tentang pria itu. Dan meskipun aku ingin sekali berbicara dengan Dio, mungkin hal itu tak akan pernah terjadi. Aku harus menerima kenyataan bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan, dan ada banyak pertanyaan yang tak akan pernah terjawab. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu sendiri mungkin hanya sementara, bisa hilang seiring waktu, tapi ada satu hal yang jauh lebih menyakitkan, diamnya Ayla. Ketika dia memilih untuk tidak pernah jujur, ketika dia membiarkanku terjebak dalam kesendirian dan keraguan yang tak berujung, itu yang paling mengiris hatiku. Di balik setiap senyum yang dia berikan, ada sesuatu yang tersembunyi. Di balik setiap kata yang dia ucapkan, ada kebohongan yang tak pernah terbongkar. Dan aku tahu itu, meskipun aku tak pernah bisa membuktikannya. Ada banyak hal yang dia sembunyikan dariku, dan aku hanya bisa menebak-nebak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa Ayla tak pernah berani untuk benar-benar terbuka. Dia memilih untuk diam, membiarkanku melangkah sendiri dalam gelap. Saat aku bertanya tentang Dio, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Ketika aku bertanya mengapa dia bisa begitu cepat beralih, dia hanya menjawab dengan kalimat-kalimat yang tak jelas yang semakin membuatku merasa asing di dunia yang dulu kami bagi bersama. Aku ingin dia jujur. Aku ingin dia mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa dia bisa tidur dengan pria lain? Mengapa dia bisa memilih untuk mengakhiri hubungan kami begitu saja setelah 7 tahun bersama? Tapi Ayla memilih untuk diam. Dan itu, lebih dari segala pengkhianatan, lebih dari segala luka, adalah yang paling menyakitkan. Diam itu bukan hanya sebuah kebisuan, itu adalah sebuah pengabaian. Dia membiarkanku terjebak dalam kegelapan, membiarkanku meraba-raba jawaban yang tak pernah datang. Aku berusaha memahami, berusaha mencari alasan, tetapi setiap kali aku mendekati kebenaran, dia selalu menutup diri. Dan itu membuat segalanya semakin buruk. Itu membuat aku merasa seperti orang bodoh, yang tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi, yang tak pernah diberi kesempatan untuk tahu. Ayla, dalam diamnya, tak hanya mengkhianatiku, tetapi juga menghancurkan bagian diriku yang percaya pada kebenaran dan kejujuran. Aku yang selalu memegang teguh prinsip itu, merasa seperti telah ditinggalkan di dunia yang penuh kebohongan. Dunia yang dia buat sendiri, dan aku, terjebak di dalamnya, hanya bisa terus bertanya-tanya, berlarut-larut dalam ketidakpastian. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia pergi, dan aku masih terperangkap dalam pertanyaan yang tak terjawab. Seolah-olah dia membiarkan aku merasakan penderitaan ini sendirian, tanpa memberikan penjelasan yang layak, tanpa memberi penutupan yang jelas. Dan itulah yang terus menggerogoti hati ini. Karena dalam diamnya, Ayla membiarkanku merasa bahwa aku adalah orang yang tidak cukup berharga untuk mendapatkan kebenaran. Ada saat-saat di mana aku merasa seperti tempat pelarian untuk Ayla. Tempat pulang ketika dia lelah, tempat cerita ketika hatinya terluka, tempat dia menangis ketika dunia tak berpihak padanya. Aku selalu ada, siap mendengarkan segala keluh kesahnya, memberikan bahu yang layak untuk dia sandari, dan mencoba memberikan kenyamanan yang ia butuhkan. Aku merasa bangga bisa menjadi itu baginya. Bisa menjadi orang yang dia percayai, yang bisa dia andalkan dalam kesulitan apapun. Tapi, ketika giliran aku yang terluka, ketika aku yang dikhianati, ketika aku yang membutuhkan tempat untuk berlindung, dia tidak ada. Ayla tak pernah benar-benar hadir untukku di saat aku membutuhkan kejujuran dan keterbukaan darinya. Saat aku datang dengan hati yang hancur, berharap dia bisa mendengar dan merasakan sakit yang sama, dia malah menghindar. Dia bahkan tak mau menatap mataku. Itulah yang paling menyakitkan. Semua yang sudah aku berikan padanya, semua waktu yang aku habiskan untuk menjadi orang yang selalu ada, seolah-olah tak ada artinya baginya. Dulu, dia bisa bersandar padaku, bisa merasakan bahwa aku adalah rumah yang aman baginya. Tapi kini, aku merasa seperti orang asing yang tak pernah benar-benar dikenal, dan itu bukan hanya karena pengkhianatannya.
Itu karena dia menutup pintu hatinya dengan begitu rapat. Bahkan untuk aku yang dulu menjadi segalanya baginya. Aku pernah menjadi tempat yang dia percaya, tempat yang bisa dia curahkan semua isi hati, tempat dia mencari ketenangan setelah badai dalam hidupnya. Aku menjadi pendengar yang setia, yang selalu siap untuk memberi dukungan tanpa syarat. Tapi ketika aku merasakan badai yang lebih besar, ketika aku merasa hancur oleh apa yang telah dia lakukan, dia tidak bisa atau tidak mau memberi aku sedikit saja dari apa yang pernah aku beri padanya. Aku hanya meminta satu hal, kejujuran. Aku ingin dia melihatku, ingin dia merasa sakit yang sama yang aku rasakan, ingin dia tahu betapa dalamnya luka ini. Tapi, yang aku dapatkan malah kebisuan, penghindaran, dan ketidakpedulian yang begitu besar. Seolah-olah segala yang aku berikan selama ini tak berarti apa-apa lagi. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa meskipun aku sudah memberikan seluruh diriku, dia tidak pernah benar-benar menghargainya. Semua yang telah aku beri, waktu, perhatian, cinta, dan ketulusan, seakan-akan hilang begitu saja, tergantikan oleh sosok lain yang datang tanpa aku tahu siapa sebenarnya. Aku tak pernah bisa memahaminya. Aku hanya bisa merasa kosong, merasa seperti aku telah memberi segalanya. Namun pada akhirnya, aku tak mendapat apa-apa. Dan itu, lebih dari apapun, yang paling menyakitkan. Ketika segala yang aku berikan tidak dihargai. Ketika aku yang pernah menjadi tempat pulang, kini hanya menjadi kenangan yang terabaikan. Luka yang paling parah tak selalu tampak di luar. Tak ada darah yang mengalir, tak ada memar di kulit, tetapi ada perasaan yang tercabik, ada jiwa yang terluka dalam diam. Ketika Ayla mengucapkan kata-kata itu, aku nggak yakin sama kamu dari awal. Rasanya seperti ditikam dalam-dalam tanpa bisa melawan. Aku tak tahu apa yang lebih buruk, kenyataan bahwa dia mengakuinya, atau kenyataan bahwa aku baru tahu sekarang. Selama 7 tahun, aku berjuang mati-matian untuk membangun hubungan ini. Aku percaya pada kami, pada masa depan yang kami rencanakan bersama, pada segala pengorbanan yang kami buat. Tapi dia, selama ini, sudah merasa ragu dari awal. Itu seperti kabut yang datang tanpa suara, menghapus segala kepercayaan yang pernah kubangun. Kata-kata itu datang seperti badai yang menghancurkan. Tak ada air mata, tak ada teriakan. Hanya diam yang mengisi ruang antara kami. Aku mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mencoba memahami bahwa dalam setiap senyuman yang kami bagi, ada keraguan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Dan aku, yang tidak pernah melihatnya, hanya bisa merasa kosong. Tak ada luka fisik yang bisa kuraba, tetapi hatiku hancur begitu saja. Rasanya seperti ada sesuatu yang memecah di dalam, retakan yang tak bisa aku tutup lagi. Aku ingin melawan perasaan ini, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Tapi aku hanya diam. Aku merasa tak punya lagi kekuatan untuk melawan kenyataan yang sudah terlalu jelas. Luka tanpa darah ini jauh lebih parah daripada pukulan fisik. Luka ini merobek percaya diri, mengoyak rasa aman yang dulu aku rasakan dalam pelukan kita. Aku seperti berjalan di tengah kegelapan, mencari-cari cahaya yang tak kunjung datang. Setiap kali aku berpikir aku sudah sembuh, kata-kata itu kembali terngiang di telingaku, membangkitkan kembali semua rasa sakit yang aku coba lupakan. Aku nggak yakin sama kamu dari awal. Kalimat itu seperti sisa racun yang terus mengalir dalam tubuhku, perlahan-lahan merusak apa yang tersisa. Dan yang paling tragis adalah kenyataan bahwa aku terlalu mencintainya untuk bisa menerima bahwa semua yang aku percayai ternyata hanyalah ilusi. Setiap momen yang aku kira penuh arti, ternyata hanya kebohongan yang tertutupi dengan senyum dan kata-kata manis. Aku terlambat mengetahui bahwa aku telah memberi hati dan jiwa kepada seseorang yang sejak awal tak pernah benar-benar yakin ada saatnya kita harus berhenti, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa terus berjuang hanya akan memperpanjang rasa sakit yang tak perlu. Aku merasa itu adalah titik di mana aku mulai benar-benar merelakan. Aku berhenti mencari jawaban, berhenti mengingat setiap detil tentang kami yang dulu. Bukan karena aku menyerah,
Tapi karena aku akhirnya sadar bahwa tak semua yang kita perjuangkan pantas dipertahankan. Perjalanan ini sudah cukup panjang, 7 tahun. Bukan waktu yang singkat. Selama itu, aku menyimpannya dalam hati, memperjuangkannya dengan seluruh tenaga, membangun harapan dan impian yang seolah tak ada habisnya. Tapi, dalam prosesnya, aku tak pernah berhenti merasa bahwa ada yang salah. Ada banyak hal yang tak pernah benar-benar aku ketahui. Banyak kata-kata yang tak pernah diucapkan dengan jujur. Aku terlalu sering mengabaikan perasaan dan intuisi yang berbisik padaku. Terlalu banyak memberikan kesempatan pada sesuatu yang seharusnya sudah aku akhiri sejak lama. Mungkin ini adalah bentuk penerimaan. Bahwa aku bukan lagi orang yang dulu. Bahwa cinta yang aku beri tak lagi memiliki tempat. Bahwa aku berhak untuk merasa bahagia tanpa harus terus mencari alasan untuk tetap bertahan dalam sesuatu yang jelas-jelas menyakitkan. Aku belajar bahwa merelakan bukan berarti mengalah atau berhenti mencintai. Merelakan adalah memberikan ruang untuk diri sendiri, untuk berkembang, untuk sembuh dari luka yang selama ini aku tutupi. Aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Ada hubungan yang tak akan pernah berjalan sesuai harapan kita. Ada orang yang datang dalam hidup kita hanya untuk mengajarkan kita pelajaran penting, meskipun itu adalah pelajaran yang pahit. Merelakan adalah cara untuk melepaskan semua beban yang selama ini aku pikul tanpa sadar. Aku akhirnya belajar bahwa jika sesuatu membuatmu lebih terluka daripada bahagia, itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipertahankan. Hari demi hari, aku merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada lagi harapan yang terus berlarut. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggelayuti pikiranku tanpa jawaban. Aku hanya tinggal dengan diriku sendiri, dengan segala kenangan dan luka. Tetapi kali ini aku merasa lebih kuat. Aku tak lagi mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang aku cari kini adalah kedamaian dalam hatiku. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan merelakan. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin aku akan bertemu dengan orang yang baru, yang akan mengajarkan aku bagaimana rasanya cinta yang saling membangun, bukan merobek. Tapi untuk sekarang, aku akan berhenti berlari mengejar jawaban yang tak pernah ada. Aku akan merelakan semua yang harus aku lepaskan, dan menerima kenyataan bahwa tak semua hal dalam hidup kita dimaksudkan untuk abadi. Setelah begitu lama terperangkap dalam kebingunganku, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas. Aku kembali ke Bandung, ke tempat yang pernah menjadi saksi perjuanganku, tempat yang dulu penuh dengan harapan dan mimpi bersama Ayla. Kini, Bandung terasa berbeda. Ada ketenangan yang dulu tak pernah kurasakan. Ada ruang untuk diriku sendiri yang lama terabaikan. Sendirian, aku mulai menata hidupku kembali. Tidak ada lagi perasaan bersalah atau pertanyaan tanpa jawaban. Tidak ada lagi harapan kosong tentang apa yang seharusnya bisa menjadi kenyataan. Hidup baru ini dimulai dengan langkah yang lebih mantap. Aku tidak perlu lagi meragu pada diriku sendiri. Mungkin hidupku tak lagi seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Tetapi itu bukan berarti aku tidak bisa menemukan kebahagiaan. Terkadang, aku duduk sendiri di kafe kecil, menatap keluar jendela, mengamati dunia yang terus berjalan. Aku tersenyum. Kehidupan terus bergerak, dan aku tidak bisa terus terhenti di masa lalu. Aku sadar bahwa meskipun aku pernah merasa tak cukup, tak layak, atau tidak dipilih, kenyataannya aku lebih dari cukup. Aku layak dicintai oleh seseorang yang tidak akan ragu memilihku, seseorang yang akan melihat aku bukan hanya sebagai pilihan, kedua atau sebagai pengganti, tetapi sebagai seseorang yang pantas mendapat cinta dengan sepenuh hati. Aku mulai menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri yang dulu sempat terkikis. Aku tahu sekarang bahwa aku tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Aku bisa membangun kebahagiaanku sendiri, tanpa perlu menunggu persetujuan atau pengakuan dari siapapun. Hidupku hanya akan lebih berarti jika aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, untuk merawat luka-luka yang ada, dan untuk memberi ruang bagi diriku untuk tumbuh. Ada hari-hari yang terasa berat, tentu saja. Ada malam-malam panjang yang penuh dengan kenangan tentang Ayla, tentang kami yang dulu pernah bersama. Tapi, aku tak lagi berusaha mengubah masa lalu.
Aku hanya fokus pada apa yang bisa aku ciptakan sekarang, pada langkah-langkah kecil menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Di hidup baru ini, aku tak lagi dibayangi oleh siapapun. Aku adalah diriku sendiri, utuh dan kuat. Dan meskipun terkadang aku merasa rindu, aku tahu bahwa kebahagiaanku tak harus bergantung pada seseorang yang tak pernah benar-benar memilihku. Aku layak untuk mendapatkan cinta yang lebih baik, cinta yang penuh dengan rasa percaya, tanpa keraguan.